Yang utama adalah prosesnya. Kita hidup mencari bahagia. Harta dunia kendaraannya, bahan bakarnya budi pekerti. Itulah nasihat para nabi. Ingin bahagia, derita didapat, karena ingin sumber derita. Harta di dunia jadi penggoda, membuat miskin jiwa kita. Shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam sukacita dan dalam berkat Tuhan. Hari ini saudara diberkati dengan kesehatan dan sukacita dari Tuhan. Sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tahukah bahwa saya memainkan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals. Lagu ini berjudul Seperti Matahari. Lagu ini menceritakan tentang bahwa keinginan itu membuat persoalan. Keinginan-keinginan yang kita inginkan dalam pikiran kita, itulah yang menjadi sumber masalah. Itulah yang kemudian menjadi penderitaan. Sebab melalui lagu ini Iwan Fals ingin mengingatkan, keinginan-keinginan itu sedikit banyak terkait dengan persoalan harta, terkait dengan persoalan ekonomi, terkait dengan persoalan materi. Dan itu yang kemudian menjerat manusia sehingga manusia mengalami kebuntuan. Melalui lagu ini kita diingatkan bahwa harta dunia itu hanya kendaraan, utamanya adalah Tuhan Allah. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya kemudian mengingat firman Tuhan di dalam kitab Titus 2. Titus 2 ayatnya yang ke-12, demikian sabda Tuhan bagi kita. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, pembacaan firman Tuhan saat ini mengajak kita semua untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Mengapa? Titus mengingatkan keinginan-keinginan duniawi itu terkadang membawa kepada kefasikan. Titus lebih mengingatkan kita supaya hidup kita bijaksana, adil, dan beribadah. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya kemudian mengingat seorang tokoh psikologi terkenal, namanya adalah Walter Mischel. Walter Mischel, seorang psikolog, pernah mengadakan penelitian terhadap anak-anak pada waktu itu, anak-anak usia 4-5 tahun. Mereka diteliti, mereka diperhadapkan pada marshmallow. Dan anak-anak diberi pilihan, apakah langsung memakan marshmallow yang disediakan atau menunggu 15 menit kemudian baru memakannya dengan hadiah akan diberi tambahan marshmallow lagi.
Dari sekian anak yang diteliti, mereka yang menahan diri untuk makan marshmallow-nya nanti setelah 15 menit, didapati bahwa anak-anak ini ternyata mampu menahan diri dengan baik. Anak-anak ini ternyata mampu memanage kehidupannya, memanage keinginan-keinginannya. Dan anak-anak inilah yang kemudian menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang dapat mengelola keinginan-keinginan mereka. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, hari ini kita belajar bahwa terkadang keinginan-keinginan kita itu tidak menjadikan hidup kita bijaksana dan baik. Keinginan-keinginan itu justru membawa kita pada hal-hal yang menghancurkan, hal-hal yang kemudian membawa kita melupakan didikan Tuhan, melupakan ibadah kita yang benar kepada Allah. Kita juga tahu bahwa Allah sebenarnya telah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang menjadi keinginan kita. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, hari ini mari bersukacitalah dan jagalah keinginan-keinginan saudara, supaya hidup saudara justru tidak dikendalikan oleh keinginan-keinginanmu, tetapi dikendalikan oleh karunia Allah. Tuhan Allah telah menyediakan kebutuhan-kebutuhan saudara, bukan keinginan-keinginan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Kami mohon ampun Tuhan, kadang kami bermain dengan keinginan-keinginan kami, dengan bayangan-bayangan kami. Kadang kami ingin ini dan itu. Padahal Tuhan mengingatkan kami melalui sabda-Mu di Titus, bahwa terkadang keinginan-keinginan itu menjadikan kefasikan dalam hidup kami. Tuhan juga mengingatkan kami agar kami meninggalkan keinginan-keinginan kami dan hidup bijaksana, adil, dan beribadah kepadamu. Karena itu Tuhan, mari berkati kami supaya kami dapat mengelola dan mengendalikan keinginan-keinginan kami. Terlebih, kami boleh menyerahkan kehidupan kami dengan semua kebutuhannya hanya dalam nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingat, Tuhan tidak memberi keinginan-keinginan kita, tapi Tuhan menyediakan dan melimpahkan kebutuhan-kebutuhan saudara. Karena itu, mari jaga kehidupan kita dari keinginan-keinginan yang menyesatkan, tetapi hiduplah adil dan bijaksana. Sebab apa? Sebab Tuhan memberkati kebutuhan kita. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, tetap semangat, tetap sukacita, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Putih. Pak.